lagi pada ujian nih, ujian semester. Ya emang gue kan lagi jualan kan. Ada temen gue konyol, maksudnya konyolnya kayak obat lu gak ngefek nih. Gue nyobain, gue gak pernah lo obat lo. Kelihatan dong muka-muka gue. Ya kan? Gue gak pernah ngobat sama sekali. Akhirnya gue agak ragu lagi. Mungkin sekitar tahun 2013 tuh, zaman-zaman agency tuh. Itu masih nyayur banget tuh jadi agency tuh. Ngebohongin klien cuma buat sosial media manajemen, bayar sekitar 30 juta cuma bikin satu post yang templatean semua. Banyak bos dulu kayak gitu. Orang anomali. Dulu Ini gue orang sendiri. emang Hobi lu apa sih? Iya. belajar, udah Hobi kelihatan. Hobi gue belajar. Hobi gue dan kesukaan gue adalah belajar. Main Nah, ini mungkin ada yang bertanya-tanya, orang yang mungkin dari kuliah ya atau dari SMA, gue mau berkarir di FX nih. Yes. Nah, mungkin gue nggak berkarir sebagai trader. Jadi nyari duit di FX itu guys, nggak harus jadi trader, nggak harus jadi analis. Nah, ini ada contohnya Mamang sendiri, dia merupakan digital marketer dan juga sekarang jadi country manager di salah satu FX brokers dan juga sekarang lagi start local license broker. Nah, ini tipsnya apa sih? Startnya, gue mau deh di money markets juga, cuman mungkin nggak jadi trader karena keahlian gue marketing startnya gitu. Itu mungkin stepnya gimana ya kira-kira? Stepnya gimana? Kalau gue bilang ya terus keep finding the opportunity sih. Karena mau lu sebagai marketingnya, mau sebagai salesnya, mau sebagai HR-nya, pada intinya lu harus terjun dulu kan ke bidang itu kan. Betul. Kalau lu nggak mencoba untuk masuk situ ya bagaimana lu mau cobain gitu loh. Ya kan? Maksudnya jangan sampai ya lu udah gak antipati dulu dengan dunia trading karena lu bukan sebagai trader. Terus lu udah go aja gitu. Karena gua juga pun akhirnya menjadi trader. You know my story juga kan. Gua nikah dulu dari trading coy. I have zero money ketika gua nikah. Tuh. Dia flipping account guys. apa tuh flipping account? Jadi dia nge-flip account berapa bang? Dari $2,000 akhirnya gue masuk buat modal nikahan ya. Itu kurang lebih yang ke 35.000 sampai 40.000-an. Lebih dari 10x guys, berarti 15-20x. Terima kasih FBS. Terima kasih. Iya. Boleh kan nyebut brand ya? Gak apa-apa dong, aman dong. Kan logonya sama warnanya. Pusing. Gak apa-apa lah. Masih kecil itu kita. Ntar 5 tahun lagi ya, 2 tahun lagi kebaca. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau terjun ke money market, coba aja sesuai dengan skill kalian. Dan kalau lu jadi desainer bahkan ada ya. Banyak graphic banget. design lu di FX. Banyak banget. Terus kalau lu emang jagonya marketing ya udah di marketingnya coba apply. Kalau lu emang mau jadi analis atau trading ya mungkin ya udah coba juga lu melakukan analisis dulu sendiri. Terus itu mungkin jadi portfolio terus langsung lu jadi apply juga bisa Waze ke sana. Nah, sekarang nih Mang, coba ceritain dong, lu kan lagi nge-build local broker nih. Itu prosesnya gimana sih? Cara membuat broker lokal. Udah gitu. Kayak lu bisa tanya ChatGPT gak sih itu? Enggak, menurut gua Indonesia beda gitu kan. Kayak Soalnya ada yang pernah gugur. Aduh. Ada pernah gugur di negara ini. Aduh. Ceritanya cari aja sendiri di YouTube. Siapa gua gak tahu ya. Gak tahu. Ada gugur pokoknya. Pada intinya lu harus benar-benar pelajari undang-undang lah gitu. Harus lu udah tahu regulasinya seperti apa gitu. Nggak ada regulasi itu yang pengen menjerumuskan nasabah lah, klien lah. Pasti kan regulasi maunya melindungi klien gitu. dibuat untuk melindungi. Yes, makanya apalagi dengan hukum yang ada di Indonesia itu kan berbeda dengan sistem trading di luar ya. Kalau di luar itu kan sistemnya apa ya, trader dealer jadi satu lah. Gitu. Maksudnya bahasanya apa ya? Kayak kalau bahasa Indonesia yang gampang tuh pedagang dan pialang jadi satu. Nah, pedagang dan prime pialang. broker. Gue yang dapat tuh prime broker bahasanya. Prime broker kalau di luar kan kayak yang ya lu pakai lagi saat ini, Riz. Ya mungkin. Yang lu pakai ya. Mungkin. Ya. Oh mungkin ya. Oh, masih mungkin ya. Oke. Nah, kalau di Indonesia kan memang dipisah. Jadi pedagangnya atau tradersnya sendiri, pialang atau brokernya sendiri. Jadi supaya ada integritas. Pedagang adalah trader, Yes. pialang adalah broker. Yes. Oke, itu dulu. Jadi itu yang terjadi. Jadi kayak si pedagang ini penyedia likuiditas dan juga yang mensetelkan harga dan lain sebagainya. Sedangkan si pialang ini benar-benar ya broker, cuma menyampaikan amanat. Gitu. Nah, broker ini dapat money-nya dari mana? Dari commission. Makanya it's a must to have a commission for a broker in Indonesia gitu.
Minimumnya itu kalau nggak salah $1. Tuh. Dan lisensi ini adalah lisensi untuk menjadi pialang. Lisensi untuk menjadi pialang gua. Oke. Tuh. Sulit gak sih? Waduh, panjang bos. Berapa tahun tuh proses Itu dia. Lumayan lama sih, tapi lumayan lamanya itu karena memang kita mau come in excellence lah. Gak mau kayak seradak seruduk, tapi ya gak ada preparation ke market juga. What for kan? Ya, ya. Kalau lu mau masuk ke suatu market yang memang ibaratnya udah red ocean, lu kan udah harus prepare diri lu sendiri dong. Betul. Gitu. Kalau lu tiba-tiba kayak cuma sama aja ya what for? At least nggak harus jadi apa ya bahasanya yang pertama, tapi at least harus something yang unik. Itu yang lagi di crafting sama kita sih. Itu makanya preparationnya agak lama. Oke. Tapi memang forex di Indonesia memang belum ada yang terkenal banget sih ya. Ada nggak sih yang terkenal banget forex di Indonesia? Gue rasa udah lumayan banyak ya kalau orang yang Mungkin gue yang ngikutin kurang ya. tahu nih, kurang terpapar nih, kebanyakan nonton kripto emang. Ya. Kan bapak ini penasihat berjangka bapak ini. Sertifikatnya udah ada loh dipajang loh ya. Nah itu sih menarik tadi kan prosesnya guys. Kalau misalkan mau bikin local broker itu ya nggak gampang lah, prosesnya banyak. Terus ada banyak license yang harus didapetin. Nah ekosistem forex di Indonesia ini sekarang kondisinya gimana sih Bang? Secara umum kalau dari kacamata lu ya? Kondisinya lagi dibuat menjadi lebih sehat. Oke. Itu yang Jadi, bisa gue sampaikan. mengarah ke positif ya. Sangat mengarah ke positif. Yeah. Contoh dulu kita minimum trading itu 0,1 1 lot mini kontrak. 0,1 lot itu guys, jadi 1 lot itu kan sekitar 100.000 ya. Dari misalnya kalau forex kan ada pounds USD atau USD apalah. Jadi 1 lot itu 100.000 dari si mata uang tersebut ya. Jadi 0,1 berarti minimal lu 10.000 USD ya. Nah itu berat kan ya. Sekarang Sekarang di 0,01 lu udah bisa. Oke. Which is berapa Di dolar? Indonesia ya, di Indonesia. $1,000 Ya. Dulu dan itu nggak. kontraknya ya, kontrak $1,000. Yes, maksudnya gini loh. Kayak dulu itu memang dieksklusifkan untuk orang-orang yang punya dana lebih. Gitu. Tapi kalau sekarang memang dibuka untuk lebih banyak ruang juga untuk orang masuk ke dalam dunia trading, terutama trading derivatif forex ini gitu loh. Tapi balik lagi, you have to understand the risk ya. Gitu loh, you have to understand the risk karena resiko itu ada. Jangan lu salahin nanti, oh gue dicurangin ini segala macam. Padahal emang ya you do the bad call aja. Gitu. Kayak bapak ini kan loss berapa besar kan kita juga tahu kan. Tidak tahu ya. Besar enggak. Aduh, bapak itu. Nah ini gue juga ada penasaran sama Mamang nih mengenai kalau sebenarnya trading forex dengan broker lokal sama luar itu apa bedanya dan kenapa lo kan sekarang bikin lokal broker dong? Iya, gue saat ini memang fokusnya hanya di situ. Betul. Hanya di situ. Iya ya. Kenapa orang harus trading di local broker instead of luar? Oke, yang pertama dari sisi regulasi. Lu akan lebih dilindungi oleh regulasi. Gitu kan? Kalau lu ada apa-apa ya lu tinggal samperin aja dan lain sebagainya. Itu yang paling pertama. Iya dong, kalau lu misalnya sama yang luar ya lu kalau dibawa kabur atau gimana kan banyak kejadian kayak gitu kan. Kalau ini kan lu ada apalagi saat ini ya, itu udah dijagain sama beberapa entitas integritas keuangan. Jadi datanya itu tuh terkoneksi sama OJK, sama BI, sama Bapepti, kemudian juga kekoneksi ke Polri juga kalau nggak salah, terus ke Kominfo. Jadi semuanya udah jadi satu tuh di situ. Keren gitu. Ya. Nah, udah makin bagus lah, gue rasa ekosistemnya akan makin bagus. Apalagi saat ini beberapa pialang itu diwajibkan untuk menambah modal. Otomatis likuiditas lebih banyak kan gitu. Ya, jadi nggak takut sama kayak tiba-tiba slippage lebar. Yes. Gimana, ya, Oh kalau slippage lebar dan lain sebagainya, gue rasa itu kan kondisi market yang bukan yang anomali ya. Iya. Itu kan ada risk management di situ gitu kan. Betul. Kita pun sebagai trader sebenarnya nggak boleh masuk ketika news kan. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai, kalau gue bilang ya pasti ada toleransinya lah. Ketika di situ kan volatilitas tinggi. Ngapain lu masuk ke situ gitu, kecuali memang ya lu cuma mau ngincer kayak ya habis itu komplain dan lain sebagainya, padahal ya memang udah ada di rulesnya loh. Makanya ya memang masyarakat kita kadang agak kurang suka membaca. Kan ditulis semua di dalam situ kan.
trading rules-nya seperti apa, ketika news seperti apa, ini bla 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 kan ada di dalam situ semua. Karena memang kebanyakan yang memulai itu ya, yang gue lihat di market ya, itu bukan trading, tapi emang speculating. Yep. Seingat gue dulu zaman-zamannya bot awal itu Speculating adalah orang trading tanpa planning, bro. Iya, Iya. tanpa baca apapun tadi kata Mamang. Iya. Dia nggak baca apa-apa, udah naruh duit. Jadi kalau yang gue tahu yang zaman dulu kenapa waktu itu sempat booming banget orang trading pas news, dulu ada botnya, Riz. Yang benar-benar pas news udah keluar duluan segala macam, dan itu ya one hit one go gitu loh. Kayak ya cacing-cacing naga-naga gitu loh. Iya. Terus pas dia kena margin call pertama Ya. kali liquidation nol, scam. Ya. Forex scam. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nanya di sini kayak forex scam atau enggak, menurut lu gimana? Forex scam apa enggak? Sekarang gini, pertanyaan gua, forex itu kan trading dengan margin. Itu membantu lu untuk dalam hal capital. Sebenarnya kan. Kayak sama aja kayak lu beli Bitcoin deh. Let's say sekarang harga gold misalnya berapa? Di angka 2.500 lah anggap. Ya, di angka 2.500. Kalau lu taruh size lu yang kecil, sampai kapan terus yang itu bakal stop out? Anggaplah lu taruh $3.000, anggap ya. $3.000. Pasang size lot lu 0,01. Ya. Bakal habis nggak, guys? Bakal stop out nggak, guys? Ya itu dia. Perlu berapa pips ya itu untuk 3.000 ya. Karena kan pada intinya harus bisa ngukur resikonya kan. Kayak kita trading di crypto kan ada leverage-nya juga. What's the difference gitu? Ya pada akhirnya main size-nya iya. yang dihitung gitu. Lu Ya, mau leverage berapa juga. Kalau size-nya lu loss ya lu bayar pakai kekalahan. Nah, Balance lu gitu. itu Ya, jadi forex scam apa enggak? itu depends dari depends dari masing-masing perspektif dan cara tradingnya. Cuman kalau trading di forex lebih sulit memang dibanding yang Tapi, lain. tapi ini bisa kalau- kontradiktif juga tuh. Nah, Gimana nih? enggak, gue Bagi lebih gua. Bukan bagi profitable trader. enggak. Tadi kan Dan broker. kita masih bahas forex scam apa enggak. Ya. Nah, tapi di ekosistem forex lokal ini nih, itu ada oknum-oknum nggak sih? Oknum yang gimana maksudnya nih? Dalam artian gimana? Yang mencurangi harga lah. Yang mencurangi harga. Atau oknum-oknum yang kayak mentradingkan dana nasabahnya lah. Nah, hal-hal yang pokoknya merugikan deh. Sebenarnya itu masih ada nggak sih sekarang praktik-praktik nakal seperti itu? Sebenarnya masih ada ya. Cuma balik lagi. Customernya gimana? Oke. Supaya yang nonton ini terhindar Iya. dari oknum-oknum. Iya, nggak usah percaya. Percaya diri lu aja sendiri. Ngapain lu trading pakai orang lain juga? Kalau emang lu nggak bisa trading, ya jangan trading. Simpel itu aja. Betul. Makanya gue mau bocorin nih tagline gue nanti. Jangan trading kalau lu nggak bisa. Kalau kata Raf, fucking Menarik tuh. Kayaknya perlu kita bikin tuh konten-konten dan campaign tuh. Jangan trading kalau lu nggak bisa hashtag gitu kan. ya. Rats dalam kurung fucking Di podcast gue sebelumnya kalian tonton deh, podcast gue sama si Gantar itu kita bicara segitiga keuangan lah. Sebelum trading emang lu harus benerin dulu saving lu, Yes. benerin lu emergency fund lu, income kayak gimana. Once lu ada uang berlebih, Yes. emang lu afford to lose, Yes. bisa goes to zero, ya lu trading pakai uang itu. Gitu. Yes, correct. Tapi kebanyakan orang dari income atau bahkan bukan dari income, utang pinjol yang kita bahas beberapa podcast pertama lah, pinjol dulu utang langsung trading. Ya, Nah, itu pendapat lu gimana, Mo? Kepedean sih kalau bilang jadinya. hancur sih. Enggak, itu bukan kepedean sih, lebih pada tidak ngerti. Kepedean sih. Enggak, karena ini sebenarnya ya manajemen keuangan sih masuknya. Iya. Contoh dari anggaplah penghasilan lu 100%, berapa persen itu udah lu sisihin untuk kebutuhan, ya kan? Berapa persen itu udah lu sisihin untuk jaga-jaga, ya kan? Pasti kan harus ada kayak gitu, baru berapa persennya itu untuk investasi. Nah, investasi pun kan lu bagi lagi, mana yang low risk, mana yang high risk, mana yang medium risk, kan kayak gitu. Jadi caranya kayak gitu aja. Itu Kalau juga saya forex- belajar dari bapak itu sih sebenarnya. Kalau forex menurut lu lebih ke low, medium atau high? Bisa tiga-tiganya. It depends how we trade kan, strateginya seperti apa. Kalau strateginya mungkin ya scalping yang cepot banget, cepet, bahkan tiap menit. lotnya gede gitu kan itu high risk. Kan Apalagi di news.
di news all in. Pakai uang $100, pakai 1 lot. Aduh. Tapi Ya, gue tuh sering loh bro di Reels atau di TikTok gitu ya. Trading bersama CPI gitu, orang-orang gua nggak tahu ya, orang India, orang-orang Cina gitu kan. Di China atau di India gitu kan, ada layar gede gitu kan. 5 4 3 2 1, kalau misalnya turun ya kalah gitu, dia lagi ngelong gitu. Ya itu kan cacing-cacing naga-naga. Gitu. Cacing-cacing naga-naga. Gitu ya. Jadi betting gitu. Tapi menurut lu membuat sebuah komunitas atau ekosistem trading bareng kayak gitu sebenarnya bagus atau nggak baik, malah nggak sehat? Sebenarnya bagus, tapi apa yang ditampilin gitu loh. Ngumpul mau apapun itu, topiknya apa? Trading bersama kayak tadi. Iya, trading bersama, apa yang ditradingin. Kalau lu trading pas news ya ngapain ribet-ribet, main aja YOLO. Apa itu YOLO abang? Ribet amat pakai trading-tradingan. Nah, ngomongin forex nih pakai pinjol. Nah, gue kayak pernah denger nih cerita Mamang nih, trauma keuangannya. Mengenai pinjaman-pinjaman lah. Iya. Nah, itu boleh diceritain nggak, Bang? Kayak katanya lu dulu kayak ditertekan lah untuk membayar hutang keluarga. Itu gimana? Sebenarnya kalau dibilang tertekan sih enggak ya. Jadi waktu gue masih kerja bareng sama Aris ya di broker yang dulu. Adik gue tuh sempat bikin gara-gara coy. Adik gue yang cewek lah. Mungkin ada beberapa nanti yang nonton nih korbannya kali ya, bisa konfirmasi sendiri kali ya. Jadi adik gue itu pinjol tapi pakai data orang. Tahun berapa? Forgot. Lama. Emang pinjol udah lama ya? Udah lama, Bos. Dan itu sebenarnya ilegal kan? No. Oh, illegal. Legal semua. Legal semua. Almost all itu legal. Jadi in total orang yang dipakai datanya itu ada 380 orang. Buset. 380 Abang adik cerdas semua, cerdas bro. orang. Tapi itu cerdas bagi gua sih. Ini gue ulangin guys, ya. Jadi adeknya Mamang cewek pakai 380 data orang untuk pinjem duit. Berapa banyak, Mang? In total itu 1,3 ya Allah. Miliar rupiah. Yes. Umur? Bocahnya umur? Oke, semester 2, semester 1. Ya Allah kamu. Kamu tuh pintar sebenarnya, tapi gak gitu. Tapi dia sekeluarga aneh-aneh ya pemikirannya. Ngulik juga emang, bener-bener. Adanya ngulik banget, ngulik data orang. Itu jadinya MLM, Bos. Sebenarnya MLM itu, MLM. Jadi dia, Nah, dari 1,3 M tadi itu bunganya berapa, Bang? Itu udah termasuk bunga sama denda. Makanya waktu itu gue press lagi, gue press terus dong bunganya. Nah, itu kan gue kan udah tahu juga apa masalahnya. Ada debt collector gitu. Ya, kan gue diteleponin depan lu. Gue diteleponin depan dia. Debt collectornya gue melin balik. Datangnya sini lo. Gue bilang gitu. Gue pasti bayar. Lu mau tusuk gue gimana? Gak keluar duit juga. Dan emang gue bayar kan gitu loh. Masalahnya adalah saat itu gue datang ke AFPI pun, salah satu asosiasinya, ya gak ada bantuan juga gitu. Padahal gue mau bayar. Maksudnya ya lu ringanin lah, lu hapus dendanya. Ada beberapa platform, itu total kalau gak salah ada sekitar 20 atau 23 platform gitu. Dan it's legal, almost all legal gitu loh. And gue responsible buat itu gitu loh. Meskipun bukan gue yang berhutang, adik gue, tapi kan ya gue gak mau nama baik keluarga gue tercoreng juga gitu. Kita bertanggung jawabin semuanya, selesai. Terus nangis dia? Siapa tuh? Adik lu? Nggak peduli tuh gue. Cewek. Gue kepo nih, sebelum sampai ke 1,3 M ini prosesnya gimana sih? Dia minjem kecil-kecil dulu. 380 data tuh gimana tuh? Iya, startnya dari kapan sih dia minjem? Aduh, gue nggak tahu lagi. Pokoknya terakhir itu, ini yang gue tahu ya, ini kejadiannya waktu itu si adek gue tuh mau apa ya, acara apa atau apa gitu lah. Bini gue bilang pokoknya masih ada sisa, masih ada kurang lebih sekitar 11 jutaan lah. Jadi adek lu apa adek bini lu? Adek gue, cuma kan waktu itu gue masih tinggal di rumah orang tua kan, jadi ketemu sama adek gue gitu loh. Nah adik gue mana berani ngomong ke gue, ngomongnya ke bini gue lah, ke istri gue. Ya 11 jutaan. Terus habis itu gak jadi ngomong gitu kan. Gak jadi ngomong, terus gue juga gak convince juga, apa gue gak paham juga kayaknya saat itu. Gak fokus juga. Selang sebulan atau 2 bulan dari situ, it's become that big gitu loh. Segede itu. Itu gak lama loh. Oke, dia bertanya 11 juta, itu mungkin 1 bulan, 2 bulan sebelum big. Iya. Butuhnya 11 juta. Iya. Berarti dia pinjam 11 juta mungkin ke pinjol tuh. Iya, jadi gini, sistem pinjamnya gini, Rizly. Contohnya anggap gue adek gue lah ya, gue adek gue, lo temen-temennya lah, ya, lo
minjem pakai data lo, anggap 1 juta. Gue balikin ke lu 100.000, lu kasih gue 900-nya. Bulan depannya gue bayar tapi semuanya. Tapi sebenarnya gue ngambil buat bayar lu dari si Aris gitu loh. Itu jadi compounding bunga, tau gak lo? Compounding utang. Ya bahasanya kayak gitu. Kalau adik gue laki, gue suka kabur, tau gak lo? Gila. Enggak, tapi dia kepikiran dan berani melakukan itu. enggak, kok kepikiran gitu, cewek loh bro. Wah, kalau kepikiran atau enggak, gue sih malas nanyanya juga ya. Meskipun gue tidak ada dendam juga gitu loh. Tapi lu segitu gak pedulinya ya sama adik lu ya. Gue gak peduli sama banyak hal sih lebih tepatnya. Iya. Gitu. Wah, gila. Yang penting gue bisa selesain ya udah. Dan kan harus diselesain. Masalah mau diomongin, mau di kayak gimana ya gak bakal selesai juga. Akhirnya gue sama adik gue yang cowok, adik gue datengin ke semua platform, minta keringanan bunga, minta keringanan denda. Ada sebagian yang terimanya baik, ada juga yang mempersulit. Gue ada listnya, ada Excelnya gue. Data orang-orang itu ada di gue, guys. Iya. Anak-anak yang lu sempat lihat kan, gitu berarti kan? enggak, dia kan minjem duitnya kan pakai orang A, B, C, D, ini semua orang ini kan, enggak Iya. pakai data dia nih. Iya. Data dia mah udah habis lah mungkin Iya, ya. ada yang punya dia sendiri Iya. pribadi itu paling nggak gede lah. Ya, Nggak yang gede. data-data orang. Nah, tapi kan developer berarti awalnya ke mereka dulu nih, ke si data-data Betul, orang. betul. Nah, si orang ini baru Ke rumah gua akhirnya. Berkumpullah 100 orang di rumah gua. 100 orang. Iya. Lucu Gila, banget betul. ini. Gua sampai Lucu bikin banget ini. gue bikin surat Lucu banget pernyataan, mereka foto rame-rame. Gue bilang gue fine. Karena gue bakal selesain gitu loh. I just time aja gitu. Kalau nggak salah itu selesai dalam waktu 3 atau 4 bulan gitu. Ngocol banget, ngocol. Weh, adek. Gue pengen ketemu dong, lu ketemuin ke gue dong. Tapi Ini orang cerdas juga nih. Tapi yang kurang ajar adalah mungkin temen-temen yang dipinjemin datanya juga gitu. Dia merasa ketika dia bayar itu dan gua udah bayarin pokok utangnya, kayak dia merasa itu duit dia gitu loh. Maksudnya? Let's say kayak gini nih. Kan lu ngutang nih tadi 1 juta kan. Lu kasih gua 900 kan. Iya. Lu makan 100 kan. Ya. Gua bayarin nih bunga segala macam sama itunya. Tapi 100-nya lu yang makan kan. Ya. Lu merasa lu bayarin ke sana, itu duit lu. 100 itu duit lu. Ngerti gak maksud gua? Ngomel juga. Jadi lu merasa itu 100 ribu itu adalah commission atau aset buat lu. Iya. I mean, damn, millennials kan mikir segitunya. Soalnya dari awal dia udah bilang, oh pokoknya gue ngebantuin lu, gue pokoknya harus dibayar 100.000. Yes. Jadi dia udah kayak, ya 100.000 hak gue, bodo amat. Yes. Tapi harusnya kan kalau misalnya manusiawi kan, Yes. oh ini 100.000 juga, ini sebenarnya kan uang utang nih. Ya, harus iya. Iya. Nah jadi, gue pengen Ada yang nanya nagih nih. ke gua masalahnya. Nah gue pengen nanya berarti nih, dari semua orang itu, 100.000-nya di keep semua, pada yang balikin. Pokoknya gue punya datanya. Gue kan nanya juga sama adik gue. Di data. Oh, Serius? iya, banyak banget itu kan soalnya kan. Gue data bos. Itu per platform. Berapa total, siapa aja yang Iya, paling banyak, iya. dan bla bla bla. Gue tanya adik gue juga, lu ngasih dia berapa, ngasih dia berapa. Harus ada verifikasinya dong, gitu kan. Ya udah. Itu yang gue make sure. Anjir, lu abang terbaik sih. Tapi Nggak. lu gak marahin. Apa? Lu gak marahin dia. Lah gue suruh mati. Kalau lu mati aja, gue mau gitu aja gitu. Lu jual diri kayak segala macam, gue bilang begitu kok gitu. Cuma kan ada bokap nyokap gue kan. Iya. Pasti harus gue lindungin di situ adalah Iya. bokap nyokap, Iya, bukan benar. adik gue. Oke. Nah, ke part yang paling menarik. Eh, Gimana lu memecahkan solusi ini? Oke. Membayar semua hutang-hutang ini yang udah Kok bisa? menggumpal, kok bisa? Oke. Dalam waktu berapa lama? 3 bulan, that's what I said kan. Oke. 3 Nah, itu sampai 4 prosesnya bulan lah. 3 sampai 4 bulan. Ya kan karena gue masih punya aset kan, beberapa aset lah. Yang juga gue investasiin gitu. Emas gue udah kejual itu semua tuh saat itu. Terus ya I know trading juga kan. I do trade jadinya. Nah terus kemudian itu kan era-eranya waktu itu Phantom Risk ya. Lu ingat gak sih yang gue anak-anak kena scam tapi gue profit? Oh, DeFi. Yes. Phantom, oke. Gue farmer duluan kan dibanding mereka kan. Iya. Gue mulai duluan gue masuk kurang lebih sekitar 2.000 deh. Oke. Exit gue itu di angka 19.000 atau berapa puluh ribu gitu. Ya, ini Gua buat dulu- anak-anak keluar duluan crypto, gitu. Coba cek FTM lah, masa-masa DeFi-nya. Yes. Itu wah itu booming banget sih bos. Iya, Phantom Booming ada banget. kan. Berapa
X ya, gue lupa juga tuh. Nah itu dari situ gue bayar juga. Plus itu nggak mungkin 1,3 gue dari kripto doang coy. Karena modal gue cuma segitu kan. 100 juta. Plus ngelepas aset pasti, tanah, rumah gitu. Ada yang kelepas. Itu yang semua lu beli pakai duit lu sendiri? Bukan, itu ada beberapa yang memang punya keluarga lah. Yang dari gue sendiri ya itu yang dari Phantom dan lain sebagainya. Nah itu dibalikin lunas berarti kan. Nah tapi uang 1,3 M yang sempat dipinjam sama adik Gak tahu jadi apa Aris. Nggak ada jadi aset Nggak apapun. ada. Dia juga nggak jadi Nggak ada. Berarti dia Tidak belanja? jadi apa-apa. I don't know, I don't want to ask. Kalaupun gue tanya juga gue malas. Nggak ada, gue nggak dugem-dugem kayak gitu kayaknya deh. Nggak tahu juga ya. Karena kan gue juga nggak mau tahu. Cowoknya jalan. Nggak, tapi itu kan balik lagi gitu. It's the past gitu kan. Ya. It's the past. Nggak, bukan berarti adik gue nggak berubah gitu. Kalau masih nggak Sekarang berubah udah sih. berubah berarti. Udah Udah jauh lah. Ade Udah Mamang, jauh. sini lo kapan-kapan dipanggil sama kita. Udah jauh lah, udah lebih jauh. Kan dia pinjem, bayangin kok umur 1,3 M bisa dia Ya. nge-loan, tiba-tiba beli Bitcoin jadi 2. Nah, Kalau kayak gitu kan ceritanya harapan jadi gue double. kan seperti itu Tapi ya. ternyata kan jadi debu. beneran hilang tuh Bang Bre. Hilang. Nggak ada apa-apa. Nggak jadi aset, nggak jadi apa guys. Jadi apapun. Ya Nggak jadi Allah. aset, nggak jadi apa-apa. Ade Mamang, kamu kesini kapan-kapan ya? Tuh. Masih panggil sih. Jadi dia tuh from zero guys ke 1,3 M ke zero lagi. Tapi 1,3 M bukan plus minus. Iya. Tapi justru di situ jadi tantangan. Maksudnya kayak, damn, I can get those money within 3 months. Iya. The power of Quepet. The power of Pepet. Balik lagi guys. Gitu. Akhirnya gue bikin pacuan buat diri gue Balik kayak gitu loh. Akhirnya hampir mulai dari saat itu kayak, wah masa kemarin 3 bulan bisa kekumpul segini. Nah, bulan depannya nggak ada kepepet apa-apa, kok jadi begitu aja gitu loh. Akhirnya gue pakai pacuan itu. Cuman maksud gue mental lu juga ada bro. Maksud gue sekepepet-kepepetnya orang denger angka 1,3 M ngutang 3 bulan. Gue pinjam duit dulu kapan-kapan. Karena gue nggak merasa gue salah. Apa? Karena gue nggak merasa gue salah. Ya emang bukan salah lo. Satu, karena gue nggak merasa gue salah, gue nggak merasa gue malu. Yang kedua itu cuma urusan soal duit. Kalau gue punya rasa tanggung jawab, gue tinggal butuh waktu untuk balikin. Dan gue semuanya gue hadapin, gak ada yang gue angkat atau segala macam. Berapa banyak debt collector datang ke kantor waktu itu ya? Gitu. Badan gede gitu. Ya peduli setan lah mau badan gede bagaimana, ya kan? Gue penasaran debt collector tuh kayak gimana, belum pernah lihat. Ya begitulah. Semoga gue nggak gitu. ada di ini debt collector, amin gitu. Cuman belum pernah lihat gitu. Tapi lu belum pernah berhutang kan? Belum sih, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Tapi bukannya kalau orang mau sukses harus ngutang juga? Kan banyak ada kejadian kayak gitu. Baca apa namanya, Rich Dad Poor Dad gitu kan. Gunakan hutang untuk Tapi gue baca juga loh Rich Dad Poor Dad. Ketika awal gue memulai entrepreneurship gue, yang salah satu buku yang men-trigger gue itu Rich Dad Poor Dad. Gue juga. Soal red race dan lain sebagainya. Cuma kan akhirnya diganti kan, dia udah tidak relevan lagi kan Rich Dad Poor Dad itu. Oke, mungkin terakhir tadi lu kan bilang udah berkeluarga, udah ada ini apa segala macam, tadi cerita tentang adeknya juga. Lu sekarang berarti manage keuangan keluarga lu gimana, Bro? Sesimpel itu kan, maksud gua kan kalau biasa kita yang di interview di Metafulus ini, di Ngalus ini kan yang mungkin bukan orang kaya gitu, maksudnya orang dengan financial freedom lah kayak lo gitu kan. Iya. Nah, sekarang kalau udah kayak gini tuh ngatur manage keuangan keluarga tuh gimana sih? Apakah masih 50-30-20, apa istri minta belanja apa gue kasih gitu, istri minta jalan kemana gue tahu arah lu mau kemana sebenarnya. Gue tahu arah lu mau kemana. Bini gue kan nonton tuh. Kemarin ribut kocak banget. Permasalahan hotel, cuman nggak apa-apa lah. Ya, nanti ya, kasih istri lah. editor kasih timestamp. Istri. Istrinya nonton langsung ke situ. Aduh. Bahaya. Lucu. Kemarin gua lagi di sini duduk dia ngomel-ngomel. Nih bini gua ngapa sih? Padahal tinggal pesen ya. Tinggal pesen. Ya kan punya duit ya, pesan tinggal pesen. Mau di hotel mana kayak, mau di naik pesawat apa kayak, first class kayak, terserah kata dia gitu kan. Gua lagi di sini ngomel-ngomel dia. Duh ya lanjut. Tapi tadi 50-30-20 itu apa sih? Gua nggak paham gua. Lagi budgeting gitu lah, budgeting 50 untuk dari income lu, 50 untuk apa, 30 untuk apa, 20 untuk investing gitu misalnya. gitu. Oh. Nah, lu apakah ada patokan 50% for living? Biasanya orang-orang dengan gaji under 15 juta tuh for living? Misalkan 7,5 juta nih, 7,5 juta bayar kosan, makan, transport habis memang di Jakarta.
Karena harusnya 1/3 sih. Buat gue sih 1/3 ya kalau untuk kebutuhan. Gimana? Sepertiga harusnya. Sepertiga dari penghasilan gitu. Karena sepertiganya lagi itu untuk saving, sepertiganya lagi untuk investment, wajib kalau gue. Gue kayak gitu sih. Lu nggak pernah nonton TikTok itu lo ya? Enggak, gue nggak punya sih. Gue nggak punya Instagram, gue nggak punya TikTok, nggak punya. Jadi buat gue itu kayak diverse me aja. Lu semua yang pengen berhenti pengen produktif gitu, ntar lu sensornya tangan gua gitu kan. Kan lagi zaman tuh banyak tuh sekarang tuh kan, pria produktif yang pengen berhenti nonton bokep, yang pengen berhenti ini apa segala macam. Ada gerakan yang namanya nofap. Yes, nofap apa segala macam. Aduh, saya nggak paham lagi. Yang kayak gini bro, lu harus kayak gini, nggak punya Instagram, nggak punya TikTok. Bro, sekarang lagi zaman juga yang namanya sosial media apa sih, untoxic itu bahasanya apa? Detox. Sosial media detox. Aduh. Jadi dia delete account dulu, bukan delete, deactivate account Instagram sebulan gitu kan, terus nanti kayak puasa ya. Story dulu apa? Kayak puasa ya. Kayak puasa. Ada jadi gitu ya. Sosial media sekarang jadi kayak ya adiksi lah. Kayak gula gitu. Kayak gula. Nggak nonton story orang sehari aja udah kayak gatel gitu. Gue juga gitu sebenarnya. Aduh, dan gue pengen nyobain gitu sekali aja detox sosmed gitu kan, cuman nanti endorsement kagak ada yang masuk, gimana gitu. Ya kalau udah jadi kerjaannya ya udah. Ya kalau jadi kerjaannya gitu jadinya gitu kan. Ini loh, sosok orang yang DO SMA, kuliah nggak beres, sekarang jadi miliarder. Nah, kagak punya sosmed, tidak punya hobi laki-laki yang lain, main bola segala macam suka? Gua enggak sih. Bukan, enggak suka. Nggak punya kegiatan lain selain tidak produktif, tidak pernah gabut di rumahnya. Gabut gue nonton anime, tapi gue suka sama nonton anime dia tuh. Belajar. Kita semua wibu di sini. Kita wibu bos. Kita wibu di sini, ya enggak? Kita lagi nunggu solo leveling kan berarti. Itu kita belajar tuh bahwa pengambilan keputusan harus. Ya anyway, balik lagi ke keluarga gimana? Lu ya tadi balik lagi, kalau gue sih 1/3, jadi sepertiga dari penghasilan gue yang utama itu pasti adalah untuk keluarga dulu. Nah sisanya itu sepertiganya itu adalah untuk memang saving. Ya jadi sepertiga itu udah harus clear tuh. Cukup tidak cukup sepertiga itu yang harus dipatokin gitu. Karena kan sebenarnya ini yang sudah gue alami ya. Kalau tidak dibuat patokan seperti itu, berapapun pendapatannya, pengeluaran akan tetap mengikuti membesar. Iya. Kalau lu nggak punya batasan tertentu, nggak punya limitasi tertentu, makanya lu setup limitnya berapa? Bensin makan sebulan pokoknya segini. Yes, kadang kalau lu udah punya, udah ada nih segala macam, kadang juga lu ngeluarinnya juga kayak seenaknya aja, senak jidat gitu loh. Dan lu harus memang benar-benar punya rekening yang terpisah. Yang ini untuk kebutuhan, yang ini untuk saving, yang ini untuk investment gitu loh. Nah dari sepertiga itu lu harus bisa lagi memanagenya. Kalau saving, lu harus benar-benar saving itu sampai itu bisa menutupi kebutuhan lu yang tadi sepertiga untuk selama 2 tahun. Let's say tiba-tiba lu di PHK, lu ada pegangan 2 tahun sengaja di situ. Untuk build something, atau maksudnya start from zero tapi lu bisa hidup gitu. Bukan untuk hidup build something dong. Itu untuk lu sepertiga survive. Itu kan tadi untuk survive. Survive selama 2 tahun berarti. At least ada waktu 2 tahun gitu. Itu yang harus lu kumpulin. Bukan buat modal, maksud gue. Yes, buat itu. Karena kan lu udah ada investment. Makanya lu punya low risk, medium risk dan high risk. Kan lu nggak ada yang tahu, kayak tiba-tiba yang harusnya lu meme coin, who knows, ya kan? Atau yang gue nggak bisa bilang emas itu investasi sih ya. Cuma kan masih ada beberapa yang kayak pakai emas juga untuk low risk investment, atau mungkin reksadana yang low juga gitu kan. Reksadana ada yang high, ada yang low kan, setahu gue kayak gitu juga. Gitu. Kalau ke istri dibawa lagi. Aku cuma ya dari budget tadi. Ya. Ya itu gue nggak tahu ya, kan gue belum beristri kan. Dan kita akan nih. Dan kita kan belajar lah dari bapak, belajar dari mamang. Ini enak. Lu biasanya gimana sih kalau istri menggaji kah? Menggaji. Oke. Gue menggaji diri gue sendiri dan gue menggaji istri gue. Itu sudah termasuk di dalam sepertiga pengeluaran kita secara kebutuhan. Kenapa gue buat kayak gitu? Jadi gue ibaratkan keluarga gue itu seperti perusahaan, dimana si guanya itu adalah mesin produksi yang lagi efektif lah.
lagi masa masih bagus-bagusnya nih. Ya kan? Dibawalah ke dalam perusahaan ini si keluarga. Berarti kan kita yang kerja di dalam si keluarga itu harus dapat gaji dong. Gitu kan? Bukan cuma ini duit gua, ini duit lu, enggak. Makanya oke, gaji lu ini segini, gaji gua segini gitu loh. Lu mau ngapain terserah lu gua mau ngapain terserah gua. Kebutuhan udah ada lagi terpisah sendiri untuk groceries, untuk food, untuk entertainment, itu udah kejaga sendiri, untuk orang tua juga masih ada. Untuk ya banyak lah, udah ke cover lah di situ di sepertiga itu. Ya, mau ngapain lagi jadinya? I see. Kalau memang ada kebutuhan mendadak dan lain sebagainya kan kita masih ada yang sepertiga. Jadi maksudnya lu memutuskan untuk ya udah istri lu, ya udah kamu ibu rumah tangga aja, kamu pastiin rumah lancar, masakan enak, anak belajar dengan baik, tidak sakit segala macam. Terserah dia aja sih kalau gue sih. Terserah dia aja sih gue. Terserah dia. Sekarang tapi kepo kita bang. Kita kan belum menikah bang. Ya gue sih maksudnya bangga juga sama bini gue ya, karena dia bisa benar-benar fokus ngurus anak gue lah. Itu kan something yang kalau gue kan orangnya cuek banget guys gitu loh. Sama makanya gue bilang gue cuma mau nikah sekali, punya anak sekali, karena everything for me is experiment gitu loh. Tulis di time lapse, Bambang membanggakan istrinya. Asik. Sedikit menjilat ya. Sedikit menjilat gitu kan. Menjilat istri. Ya, aduh. Terus. Sampai mana? Lu menjilat itu. Iya, istri bini gue ini. Ya, jadi kan bini gue emang ya memfokuskan dirinya, mendedikasikan dirinya untuk mendidik anak gue yang saat ini masih ya umurnya cuma baru berusia 4 tahun lah. Gitu. Dan gue tuh emang yang gak pedulian juga kan orangnya, meskipun kadang sama anak. Gitu. Anak pengen punya berapa? Satu. Tadi kan gue sudah bilang. Cuma punya satu pengen. Enggak, jadi buat gue hidup itu cukup semuanya sekali gitu. Lahir itu kita satu kali, ya kan? Buat gitu kita menikah sekali, kita punya anak sekali, kita mati sekali. Kalau 2 kali jadi level up ya. Ya. Level apa namanya? Solo leveling. Udah mati hidup lagi. Iya lagi, bener lagi. Guys, okay. Solo leveling kalian nonton. Oke, mungkin sampai sini aja, ini udah kita bisa pecah jadi 2 episode. Jadi kalau misalkan lo yang nonton sampai sini lu nggak nyambung, lu mundur nonton episode sebelumnya karena ini bakal jadi 2 episode. Itu lu ada lagi sambungan terakhir? Mungkin dari gua lebih ke kalian kalau misalnya ada pertanyaan ya, terutama mengenai forex market, money market atau digital marketing dan sebagainya, itu komentar aja di bawah, coba ditanyain. Mungkin di next episode kita bisa bahas lebih detail ya. Tadi kan lumayan menyebar ya pembahasan dari betul. Historinya Mamang lah, terus tiba-tiba karena kepanjangan kalau kita kepanjangan, bener. Tapi ini anggaplah ini sebagai intro kita, pengenalan kita. Mengenai pembahasan secara general lah, surface-nya lah mengenai forex bla bla bla. Nah, nanti secara spesifik coba tanyain aja, nanti kita bahas satu persatu mungkin ya di episode yang berbeda-beda gitu. Boleh. Jadi dikhususkan lah. Oke, dari gue sih itu aja. Thank you buat Mamang yang sudah berbagi wejangannya. Semoga kita bisa mengikuti jejak Mamang ya. Amin lah. Dan teman-teman juga semua, apalagi yang mau menikah dan mungkin mulai menggaji istrinya. Dari gue itu aja sih. Thank you. Oke, thank you guys, thank you. Sampai ketemu di Ngalus episode selanjutnya. Ngobrol soal. Bye.